Hai sahabat IAIS, ketemu lagi kita. Kali ini saya masih akan membahas mengenai pendapatan nasional ya, mengenai analisis pendapatan nasional. Sebenarnya dulu saya sudah menguploadnya di channel YouTube saya ini juga, tapi nggak ada suaranya. Jadi beberapa minta untuk upload ulang, memberikan penjelasan ulang yang ada suaranya. Tuh. Oke, stay tune. Baiklah sahabat IITS semua, kita mulai dari konsep pendapatan nasional dulu ya. Kita akan lihat ada banyak ternyata konsep pendapatan nasional itu ada macam-macam apa saja. Coba mari kita lihat satu persatu. Nah, ini teman-teman, yang pertama adalah Gross Domestic Product atau GDP. In bahasa produk domestik bruto atau biasa disingkat PDB. Nah, GDP ini mengacu pada pengertian keseluruhan nilai produk akhir, baik itu barang maupun jasa, yang diproduksi di dalam satu wilayah teritori tertentu pada waktu tertentu. Bisa tahunan, bisa triwulanan, bisa semesteran. Nah, penekanannya di sini adalah konsep kewilayahan. Jadi seluruh nilai output yang dihasilkan di dalam satu wilayah teritori tertentu. Yang kedua adalah Gross National Product atau GNP. In bahasa Produk Nasional Bruto, PNB. Yang dimaksud dengan GNP adalah keseluruhan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi milik suatu negara tertentu pada waktu tertentu. Jadi, kalau GNP ini merupakan konsep kewarganegaraan. Jadi seluruh nilai output yang diproduksi oleh seluruh faktor produksi dimanapun faktor produksi itu berada. Jadi kalau nih misalnya kan ada faktor produksi Indonesia yang berada di luar negeri, sebut saja TKI, itu kan berada di luar negeri, mereka berproduksi di luar negeri, tetapi kalau namanya juga TKI ya, itu berarti faktor produksi milik Indonesia, maka nanti akan dihitung sebagai GNP-nya Indonesia. Gitu. Konsep kewarganegaraan. Jadi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi yang dalam tanda kutip berwarga negara Indonesia, itu adalah GNP Indonesia. Nah, bagaimana kita mengaitkan atau bagaimana keterkaitan antara GDP dengan GNP? Jadi GNP itu sama dengan GDP ditambah dengan Net Foreign Factor from Abroad. Jadi GDP ditambah dengan pendapatan bersih yang merupakan perbandingan antara nilai output dari faktor produksi Indonesia dikurangi dengan nilai output faktor produksi asing yang ada di Indonesia. Nah, maka ketika GNP-nya itu lebih besar dari GDP, itu berarti bahwa pendapatan atau produktivitas faktor produksi Indonesia yang berada di luar negeri itu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan atau produktivitas faktor produksi asing yang ada di Indonesia. Yang keempat nih teman-teman, ada juga istilah Net National Product atau NNP. Nah, NNP ini sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan. Jadi ketika berproduksi begitu ya kan, menggunakan mesin-mesin. Nah, mesin-mesin ini kan akan mengalami penyusutan, akan aus, mengalami depresiasi. Jadi setelah GNP itu dikurangi dengan depresiasi atau dikurangi dengan penyusutan, maka kita mendapatkan Net National Product, ya, produk nasional neto.
Nah, selanjutnya teman-teman, ada istilah national income atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini merupakan pendapatan yang diperoleh oleh seluruh faktor produksi setelah dikurangi dengan kewajiban, yaitu pajak tidak langsung. Ya, jadi national income ini merupakan net national product dikurangi dengan pajak tidak langsung, merupakan pendapatan dari semua faktor produksi yang ada di dalam negara tersebut. Yang keenam, yaitu personal income, PI, pendapatan perorangan. Yang dimaksud dengan pendapatan perorangan adalah pendapatan yang diperoleh oleh sektor rumah tangga. Nah, pendapatan yang diperoleh oleh sektor rumah tangga ini sama dengan penjumlahan dari pendapatan semua faktor produksi. Jadi kan yang dianggap memiliki faktor produksi itu kan sektor rumah tangga, teman-teman. Nah, faktor produksinya apa saja? Ya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya tanah, ada sumber daya modal, ada kewirausahaan. Jadi, kalau yang disumbangkan di dalam proses pembentukan pendapatan nasional itu sumber daya manusia, maka akan memperoleh pendapatan dalam bentuk upah atau gaji, wage atau salary. Nah, kemudian kalau faktor produksi tanah akan mendapatkan sewa atau rent, R. Kalau modal itu akan mendapatkan kompensasi atau pendapatan dalam bentuk bunga, interest. Dan kalau kewirausahaan, pendapatannya dalam bentuk apa coba? Betul, profit. Maka personal income ini tidak lain adalah wage plus rent plus interest plus profit. Nah, lalu ada catatan di sini teman-teman. Pendapatan perorangan itu tidak memasukkan atau di situ sudah tidak mengandung retained earning dan insurance dan asuransi. Jadi perusahaan kan ini berproduksi, ada national income tadi ya. Nah, kan tidak semua revenue, tidak semua income dari sektor bisnis itu kan semua dibagi di dalam bentuk dividen atau untuk membayar macamnya tadi, tetapi ada bagian dari penerimaan perusahaan yang ditahan. Ini nanti bisa digunakan untuk ekspansi perusahaan, untuk membayar asuransi dan lain sebagainya. Jadi itu akan mengurangkan national income menjadi personal income atau pendapatan perorangan. Nah, selanjutnya teman-teman, kan nih faktor produksi mendapat penghasilan atau pendapatan sesuai dengan jenis faktor produksinya. Upah, sewa, laba, bunga gitu ya. Nah, itu kan tidak semuanya bisa dibelanjakan, tetapi ada kewajiban juga atas dari pemilik faktor produksi tersebut, yaitu dalam bentuk pajak langsung. Jadi tidak semua pendapatan itu bisa digunakan untuk atau siap untuk dibelanjakan. Nah, pendapatan personal income itu baru dapat atau siap untuk dibelanjakan setelah dikurangi pajak langsung. Nah, personal income atau pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak langsung, ditambah transfer kalau ada, itu baru kita sebut sebagai disposable income. Pendapatan siap pakai. Nah, pendapatan siap pakai inilah yang nanti akan digunakan untuk konsumsi. C, dan sebagian itu akan ditabung atau S. Maka disposable income ini sama dengan konsumsi ditambah dengan saving. Nanti saya tunjukkan di dalam bentuk aliran yang teman-teman akan lebih jelas ya. Nah, ini teman-teman ini ringkasannya, saya kira lebih mudah ya setelah kalau melihat gambar ini ya. Teman-teman lihat, kita mulai dari GDP. GDP itu yang tidak lain tadi,
C plus I plus G plus X minus M. Ada 4 sektor ya di dalam perekonomian. C ini adalah pengeluaran sektor rumah tangga, I adalah pengeluaran dari sektor bisnis atau sektor swasta, G pengeluaran dari sektor pemerintah, X minus M adalah pengeluaran dari sektor luar negeri. Nih, kita peroleh GDP. Nah, GDP ini ditambah dengan selisih antara nilai output faktor produksi yang berada di luar negeri dengan nilai produksi faktor produksi asing yang di dalam negeri. Net foreign income from abroad. Gitu ya. Nah, ini bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, maka nanti GNP-nya ini akan lebih besar dibandingkan GDP. Tapi kalau net foreign income from abroad ini negatif, maka GNP-nya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan GDP. Jadi GDP ditambah dengan net foreign income from abroad itu sama dengan GNP. Selanjutnya GNP itu dikurangi dengan depresiasi nih teman-teman. Dikurangi dengan depresiasi, penyusutan, gitu ya. Maka akan diperoleh net national income, net national product. Net national product dikurangi dengan indirect taxes, pajak tidak langsung. Nah, maka akan diperoleh national income. Selanjutnya national income ini akan dikurangi dengan retain earning, dikurangi dengan asuransi gitu ya. Kita akan memperoleh personal income atau pendapatan perorangan. Masih ingat ya teman-teman? Pendapatan perorangan di sini berarti wages ya, atau salary, plus rent atau sewa, plus interest atau bunga, plus profit atau laba. W plus R plus I plus P. Ya. Nah, personal income kemudian dikurangi dengan pajak langsung. Ditambah dengan transfer kalau ada ya. Jadi kita baru mendapatkan disposable income. Nah, disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, selanjutnya disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan inilah yang digunakan untuk konsumsi. Lalu sebagian akan ditabung atau saving. Sebagai catatan teman-teman di dalam analisis pendapatan nasional, yang pertama adalah analisis pendapatan nasional itu mengikuti konsep aliran, diagram alir. Nah, maksudnya di sini adalah pengeluaran dari pihak yang satu itu akan menjadi penerimaan bagi pihak yang lain. Misalnya nih, pengeluaran dari sektor bisnis untuk penggunaan faktor produksi. Entah itu tenaga kerja, entah itu faktor produksi tanah, modal, itu akan menjadi penerimaan bagi sektor rumah tangga. Jadi kalau misalnya nih sektor bisnis itu menggunakan faktor produksi tenaga kerja, maka nanti akan ada pengeluaran dari sektor bisnis ini yang akan menjadi penerimaan bagi sektor rumah tangga di dalam bentuk upah atau gaji dan lain sebagainya. Yang kedua adalah price, bahwa pendapatan nasional itu adalah total nilai. Nah, total nilai dari output, total nilai dari seluruh hasil produksi yang ada di dalam perekonomian. Total nilai itu sama dengan, atau nilai itu sama dengan harga dikalikan dengan kuantitas, itu nilai. Ya. Maka naik turunnya pendapatan nasional itu juga dipengaruhi oleh harga. Ada satu kasus di mana bahwa sebenarnya outputnya itu ya tidak naik, tidak berubah, tetapi kalau harganya berubah, maka nilai outputnya akan berubah. Seperti itu. Jadi misalnya nih harganya 10, jumlah outputnya 2, maka nilai outputnya adalah 10 kali 2, sama dengan 20. Lalu harganya naik menjadi 15, outputnya 2, berarti nilai outputnya adalah 15 kali 2, 30. Nah, naiknya nilai output dari 20 ke 30 itu bukan karena outputnya meningkat, tetapi karena harganya meningkat. Maka harga ini penting diperhatikan di dalam analisis pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga,
pendapatan nasional itu hanya menghitung barang-barang yang masuk ke pasar. Barang-barang yang tidak masuk ke pasar, seperti misalnya nih rumah tangga ini menghasilkan makanan untuk keluarganya, kan tidak dijual, maka tidak punya harga, tidak masuk pasar, maka barang-barang tersebut tidak dihitung di dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, intermediate product. Pendapatan nasional itu diperoleh dari menjumlahkan seluruh nilai tambah. Jadi tidak menghitung nilai dari produk antara. Teman-teman masih ingat ya produk antara itu apa? Produk antara atau intermediate product itu adalah hasil produksi yang digunakan di dalam proses produksi selanjutnya. Jadi katakanlah kita bicara tekstil nih. Kalau tekstil itu dibeli oleh rumah tangga untuk dikonsumsi, maka tekstil itu adalah final product. Tapi kalau tekstil itu dibeli oleh perusahaan garment untuk diproses lebih lanjut, maka tekstil itu adalah produk antara. Kemudian yang kelima, pendapatan nasional juga tidak menghitung nilai dari barang bekas. Kita tahu kan, barang-barang bekas itu nilainya transaksinya juga tinggi, katakanlah mobil bekas. Transaksi mobil bekas itu nilainya tinggi sekali loh teman-teman. Gitu. Tetapi meskipun ada transaksi, kalau yang ditransaksikan itu barang-barang bekas, barang-barang second, maka nilai transaksi tersebut tidak dihitung di dalam perhitungan pendapatan nasional. Kenapa? Karena kan itu dulu waktu keluar dari pabrik untuk pertama kali itu sudah dihitung. Kalau dihitung lagi, nanti double counting dong, kan gitu. Seolah-olah ada produk baru, padahal itu kan produk lama yang dulu pernah dihitung, maka tidak dihitung lagi. Kemudian yang keenam, pendapatan nasional juga tidak menghitung unreported goods, unreported transaction misalnya, atau illegal market transaction itu juga tidak dihitung. Meskipun kita tahu ini besar ya, namanya juga ilegal. Jadi itu tidak dihitung di dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, tadi kan catatan yang pertama teman-teman di dalam analisis pendapatan nasional itu kan mengikuti konsep aliran. Nah, maka sekarang kita lihat mengenai circular flow atau diagram alir aktivitas ekonomi itu seperti apa. Model alir lingkar, diagram alir, itu adalah model ekonomi yang menyajikan bagaimana uang, barang maupun jasa itu bergerak antara dari sektor yang satu ke sektor yang lain di dalam sebuah sistem ekonomi. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa alir lingkar, model alir lingkar di dalam aktivitas ekonomi itu adalah aliran uang antara sektor yang juga dapat nanti digunakan men-track atau menelusur untuk mengukur besarnya pendapatan nasional atau GDP. Nah, oleh karena itu maka model alir lingkar di dalam aktivitas ekonomi ini sering juga disebut sebagai circular flow of income. Jadi alir lingkar dari pendapatan. Nah, tadi bahwa di sini mengacu pada pengertian pengeluaran dari pihak yang satu akan menjadi penerimaan bagi pihak yang lain. Ini mencakup baik itu aliran uang maupun aliran barang atau jasa. Maka kemudian kembali pada bagaimana mengalir dari sektor yang satu ke sektor yang lain, kembali pada siapa sih pelaku-pelaku ekonomi secara agregat. Ada 4 pelaku kan teman-teman? Ada sektor rumah tangga, ada sektor bisnis, ada sektor pemerintah, maupun sektor luar negeri. Nah, tapi kemudian kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu diagram alir, lingkar, aktivitas ekonomi untuk perekonomian dua sektor. Wah, kayaknya agak rumit, agak ruwet ya teman-teman, tapi ini mudah kok. Ini perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Kalau perekonomian dua sektor,
berarti hanya ada dua pelaku. Dua pelaku itu siapa? Satu, yaitu sektor rumah tangga. Yang kedua adalah sektor bisnis. Nah, teman-teman, di dalam perekonomian itu ada dua jenis pasar, yaitu satu pasar faktor produksi atau pasar input. Di sini dijual input-input ya, entah itu input atau faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi tanah, faktor produksi modal, dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah pasar produk, pasar output. Nah, ini pasar yang menjual hasil-hasil produksi. Kita mulai yang pertama ya. Ini yang dianggap sebagai pemilik faktor produksi itu adalah sektor rumah tangga. Nah, sektor rumah tangga itu memiliki faktor produksi, dia akan pergi ke pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi. Nah, faktor produksi ini mengalir dari sektor rumah tangga kepada sektor bisnis. Itu aliran barang ya. Berarti yang mengalir di sini adalah faktor produksi. Nah, kemudian atas penggunaan faktor produksi nanti akan ada pengeluaran nih dari sektor bisnis yang kemudian menjadi penerimaan sektor rumah tangga. Nah, tergantung penerimaannya di dalam bentuk apa. Kalau tenaga kerja maka akan mendapatkan upah. Kalau faktor produksi tanah akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk sewa. Kalau faktor produksi modal akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk interest atau bunga, tapi kalau kewirausahaan itu nanti akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk laba atau profit. Nah, kemudian untuk pasar barang nih teman-teman, untuk pasar barang, yang menghasilkan barang atau jasa siapa? Yang menghasilkan barang atau jasa itu adalah sektor bisnis, swasta. Nah, ini akan dijual nih ke product market. Yang membeli siapa? Yang membeli adalah sektor rumah tangga. Jadi barang yang mengalir dari sektor bisnis ke sektor rumah tangga ini adalah hasil output dalam barang atau jasa yang nanti akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi. Nah, atas barang atau jasa yang dibelinya di pasar faktor produksi apapun itu, maka akan ada pengeluaran dari sektor rumah tangga. Nah, pengeluaran sektor rumah tangga ini akan menjadi penerimaan sektor bisnis. Nah, nilai transaksinya berarti di sini ya. Berarti di sini ada transaksi, ada pengeluaran konsumsi, ada pengeluaran investasi. Nah, pengeluaran dari sektor rumah tangga, sektor bisnis itu kita sebut sebagai pengeluaran investasi. Di sini masuknya juga ke product market. Maka berarti di situ ada yang namanya agregat expenditure, pengeluaran agregat. Besarnya pengeluaran agregat ini tentu nilainya sama dengan agregat demand, permintaan agregat yang tidak lain adalah GDP. Berarti di dalam perekonomian dua sektor, GDP-nya itu sama dengan C plus I. Nah, kalau ini perekonomian tiga sektor. Kalau perekonomian tiga sektor berarti ada tambahan sektor baru nih, yaitu sektor pemerintah. Jadi kalau perekonomian tiga sektor itu sektor rumah tangga, sektor bisnis, sektor pemerintah. Pengeluaran sektor rumah tangga itu C untuk membeli barang dan jasa. Kemudian pengeluaran sektor bisnis itu investment. Ini adalah pengeluaran sektor bisnis untuk pembelian barang dan jasa juga. Kemudian kalau yang dibeli oleh sektor bisnis ini tentu saja output di dalam bentuk barang-barang modal ya, karena nanti akan digunakan untuk berproduksi. Kemudian pengeluaran dari sektor pemerintah itu adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Maka di dalam produk market ini nanti ada pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah ini atas barang-barang modal yang digunakannya akan mengalami depresiasi. GDP atau GNP dikurangi depresiasi sama dengan NNP. Nah, sektor bisnis punya kewajiban kepada pemerintah di dalam bentuk pajak tidak langsung. Nih, ke sini. Tapi pemerintah ini juga memberikan subsidi kepada sektor bisnis. Jadi NNP
itu setelah ditambah subsidi dikurangi dengan pajak langsung, pajak tidak langsung itu menjadi net national income. Nah, selanjutnya net national income dikurangi pendapatan perusahaan yang ditahan, retained earning, asuransi dan lain-lainnya, ini akan menjadi personal income yang tidak lain adalah W plus R plus I plus P. Nah, personal income, pendapatan perorangan, ini ditambah dengan transfer, dikurangi dengan pajak langsung, ini akan menjadi disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang digunakan untuk konsumsi dan sebagian akan ditabung. Perekonomian 4 sektor nih teman-teman. Household sektor, bisnis sektor, government sektor, plus satu lagi sudah ada nih foreign sektor. Nah, kalau pengeluaran dari sektor rumah tangga itu adalah pengeluaran konsumsi, kemudian pengeluaran sektor bisnis kita sebut sebagai pengeluaran investasi, ini pengeluaran dari sektor rumah tangga, pengeluaran dari sektor pemerintah kita sebut sebagai pengeluaran pemerintah, nih, government expenditure for goods and services, sedangkan pengeluaran sektor luar negeri kita sebut sebagai X-M, ekspor neto atau X-M. Dengan demikian maka keseluruhan pengeluaran itu kalau kita jumlahkan ya, C plus I plus G plus X minus M itu tidak lain adalah GDP, GNP. Nah, GDP atau GNP dikurangi depresiasi sama dengan NNP, begitu seterusnya ya. Ditambah subsidi dikurangi dengan pajak tidak langsung sama dengan national income. National income dikurangi return earning, insurance, etc. gitu ya. Itu akan menjadi personal income. Personal income dikurangi dengan pajak langsung ditambah dengan transfer itu akan menjadi disposable income. Selanjutnya disposable income itu yang digunakan untuk C dan sebagian akan ditabung atau save. Nah, itu tadi teman-teman konsep-konsep pendapatan nasional. Thank you for watching.